Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat, kita tundukkan hati sejenak ya, memohon eee, berkah, perlindungan dari Allah Ta'ala, dari ilmu yang tidak bermanfaat, perlindungan dari ilmu yang menyesatkan, perlindungan dari ilmu yang menjadi waham, yang malah membuat kita berjarak dengan Allah Ta'ala, nauzubillahi min dzalik. Jadi, awal pekerjaan itu, menentukan akhir. Jadi kita dengan bismillah, semoga pertemuan ini menjadi sesuatu yang bisa menguatkan kita gitu sahabat-sahabat. Tidak sekedar ilmu yang nangkring di otak, cuma informasi yang sekedar lewat, tapi ada sesuatu yang kita ambil, yang kita tek gitu ya. Mungkin tidak banyak, satu saja, satu poin saja, tapi kemudian itu yang membuat kita berubah. Itu yang membuat kita bertransformasi, itu yang membuat kita menjadi lebih kokoh, lebih teguh menghadapi permasalahan yang sedang ada misalkan, lebih kuat tawakalnya. Nah, itu menjadi tanda-tanda ilmu yang berkah insya Allah. Baik, kita mulai perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillah ya Allah. Selamat datang sahabat-sahabat di kajian suluk lewat dunia maya. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-16 di kajian suluk online gelombang ke-11. Tidak terasa sudah 11 gelombang ya, sudah hampir 6 tahun nih. Kita ada yang sama-sama dari awal gitu ya, menelusuri ayat demi ayat dalam Al-Quran dalam rangka ikhtiar ingin memahami Al-Quran, ingin menjadi pecinta Al-Quran, ingin agar kita memahami dia lebih, dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat tertinggi kecuali Al-Quran, begitu kata Rasulullah SAW. Jadi kajian suluk online ini diadakan untuk ngaji Quran sebenarnya, tapi formatnya begini, jadi kita lebih ke pengkajian, makanya disebut kajian suluk online, tapi semoga tidak terhenti hanya sekadar kajian, tapi kita harus kontemplasi dan mendapatkan pemahaman baru. Pemahaman itu yang akan mengubah cara kita dalam merespon segala sesuatu dalam kehidupan. Sahabat-sahabat, minggu lalu kita sudah sampai pada episode perjalanan Musa alaihissalam, di mana beliau melihat burning tree, pohon yang bercahaya, yaitu cahayanya dari api, pohon yang menyala api di situ. Nah, apa itu api? Apa itu pohon? Karena kisah ini ada dalam Al-Quran. Tentu kita ingin agar kisah itu menjejak gitu. Apa relevansinya buat kita? Nah, sekadar flashback, simbol pohon itu sudah kita coba kemarin elaborasi bahwa di dalam Al-Quran, misalkan di sini surat Ibrahim ayat 24-26, itu Allah Ta'ala menggunakan perumpamaan pohon untuk kalimah thayyibah atau kalimah yang buruk. Jadi ada sesuatu tentang pohon yang harus kita pelajari. Tentu pohon adalah tidak terlepas dari ilmu tentang bagaimana benih itu bisa bertumbuh. Apa itu makna air? Apa itu makna unsur hara? Apa itu makna sinar matahari? Sesuatu hal yang mendukung pertumbuhan sebuah pohon hingga dia berbuah. Karena di dalam Al-Quran dikatakan penghuni surga nanti akan makan buah-buahan, dan mereka berkomentar begini, ini adalah buah-buahan yang pernah saya makan di bumi. Kalau boleh kita kontemplasi sejenak, kan tidak sekedar, karena Al-Quran itu dalam ya, nggak mungkin sekedar menggambarkan bahwa orang itu pernah makan jeruk di sini dan di sana makan jeruk juga. Gitu. Mungkin nggak Al-Quran cuma menggambarkan satu dair itu, kan tidak mungkin. Karena ini adalah kitab suci terakhir sampai dengan akhir zaman, bahkan dikatakan sampai akhirat pun orang masih mempelajari Al-Quran. Sebagai gambaran, ini hikmahnya nggak akan selesai hanya di dunia ini, bahkan sampai kiamat pun tidak selesai. Oleh karenanya, terus di sana kegemaran orang-orang di ahli surga, kata Rasulullah, adalah membaca suhuf-suhuf, membaca kitab-kitab. Ada kitab diri orang, dibaca, kitab kehidupan. Semakin seseorang itu berserah diri dalam kehidupannya, semakin kehidupannya diatur oleh Allah Ta'ala.
semakin dia diatur oleh Allah Ta'ala, maka suhuf-suhufnya, tulisannya jadi bagus-bagus dan bisa dipelajari oleh orang lain. Karena ada konsistensi, hikmahnya dalam gitu. Walaupun, ya garis bawahi, walaupun tampaknya kok chaos gitu, tapi di balik chaotic itu ada sebuah pattern tertentu. Nah, itu yang kita harus senantiasa memohon pada Allah Ta'ala agar meningkatkan akal dalam kita untuk bisa membaca itu. Karena kalau kita hanya mengandalkan akal ini, pikiran otak, ya sel-sel, nggak akan kena. Dia laisa kamitslihi syai'un. Dia maha gaib. Betapa banyak orang yang sudah terjerembab untuk kemudian short-minded mengatakan Tuhan tidak ada gitu. Hanya sekadar tidak, seolah-olah tidak bisa dibuktikan dengan scientific method gitu. Tapi kalau orang cara berpikirnya lurus, dia jujur sama hati, jadi ada elemen komponen lain dalam diri manusia yang bisa menjangkau Allah Ta'ala. Baik, kita kembali kepada topik tentang pohon. Kenapa Musa melihat pohon? Itu pohon terkait dengan dirinya. Terkait dengan nama dirinya. Jadi disebut kalimah yang baik terkait dengan nama. Nama Musa itu yang memberikan Fir'aun. Bukan Fir'aun yang dia hadapi face to face dan kemudian tenggelamkan. Itu anaknya. Fir'aun Merneptah namanya. Bapaknya Merneptah. Itu yang menemukan dan memberikan nama Musa. Bahasa Koptik, bahasa Mesir artinya pohon air. Karena kenapa? Bayi Musa ditemukan di dalam krib gitu ya, di dalam keranjang, nyangkut di antara pohon-pohon di sungai. Adalah merupakan sebuah budaya, kebiasaan orang Mesir untuk menamakan anak sesuai dengan lingkungan pada saat itu. Di sini Musa itu nama langit ya, nama yang sampai sekarang kita dengar Musa. Nama itu dalam Al-Qur'an ratusan kali disebut. Kita sudah bahas, ini nabi yang namanya paling banyak disebut. And yet yang memberikan nama itu Fir'aun, coba bayangkan. Orang yang figur yang kalau kita bilang Fir'aun itu sebagai sebuah simbol dari rebel, kafir, dan lain sebagainya. Kamu udah dasar Fir'aun gitu ya misalkan. Udah legenda gitu. Tapi toh Allah Ta'ala berkenan menyematkan nama seseorang, ya, nama salah satu nabi terbesarnya melalui lisan salah satu pembangkang yang terbesar. Di situ ada pelajaran tertentu buat kita tuh. Kalau kita mau berhenti sejenak di penggal itu, karena nama Musa yang berikan adalah Fir'aun, pelajarannya diantaranya adalah bahwa Allah tuh bisa mengilhamkan suatu kebenaran bahkan kepada orang yang pembangkang besar sekalipun. Makanya dikatakan, cari dulu kebenaran, kenali dulu kebenaran, maka kau akan lihat siapa yang mengatakan itu. Siapapun orang yang menyampaikannya, walaupun itu kelihatannya background-nya nggak jelas, tapi yang disampaikan adalah kebenaran. Fir'aun menyampaikan kebenaran dari sebuah nama Musa. Later on, usia 40-an tahun, begitu nanti melihat pohon api bercahaya, itu adalah simbol dirinya. Nah, itu adalah sahabat-sahabat peristiwa di lembah itu menandai perjalanan suluk Musa alaihissalam yang sudah lama. Jadi setelah 8-10 tahun berguru gitu ya, punya mursyid namanya Nabi Syuaib alaihissalam, di bawah bimbingan beliau kerja. Tentu saja tidak sekedar menggembala, tuh ada di dalam dirinya yang bertransformasi. Dan itu kemudian dilegitimasi dalam sebuah proses penemuan diri Musa, itu terjadi di lembah itu ketika dia melihat pohon api yang menyala-nyala. Itu dalam khazanah tasawuf disebut adanya tajalli ilahiyah. Nanti kita akan lihat kaitannya dengan surat An-Nur ayat 35 ya. Pembahasan hari ini agak berat, jadi harus agak konsentrasi sedikit, so bear with me gitu. Tapi ini teori-teori yang semua ada di dalam Al-Qur'an, term-termnya adalah jelas. But it's very fundamental untuk karena ini ada di dalam kisah Musa, jadi saya harus berhenti sejenak di sini untuk menjelaskan apa makna pohon dan kalimah. Kita sudah lihat ya di sini tentang kalimah yang baik itu disebut kalimah thayyibah. Dikatakan seperti ini, auzubillahi minasyaitonirrajim,
Kalimah yang baik itu adalah seperti pohon yang baik, akarnya kuat. Jadi definisinya langsung ke akar, dari akar itu nanti cabangnya menunjang ke langit. Si cabang tidak akan bisa menunjang ke langit tanpa ditopang oleh akar. Itu menggambarkan bahwa tidak mungkin kita punya pengetahuan ilahiyah yang luhur atau makrifat dan lain sebagainya apabila bumi kita nggak beres. Akar kita tidak menghunjam cukup kuat. Apa-apa yang Allah berikan hari ini kita nggak manage dengan baik. Itu sulukit pasti terganggu. Karena kita semua harus diberesin ya, dari mulai keluarga, dari mulai diri, raga, bagaimana tidur, bagaimana mandi, olahraga, diet, dan lain sebagainya, itu bagian-bagian dari mengurus bumi diri kita. Akarnya harus kuat dan kokoh menghunjam. Di semua hal yang Allah berikan kepada kita hari ini, diri kita, keluarga kita, anak-anak, suami, istri, dan lain sebagainya ya, buat para bapak-bapak, pekerjaan mungkin, juga segenap situasi yang melingkupinya, itu harus kita manage dengan baik menggunakan akal pikiran kita. Kapan kadar yang baik, itu nanti Allah akan bantu. Nah, kalimah thayyibah, kata thayyibatan di dalam surat Ibrahim 24 ini diulang di 6 ayat lain. Thayyibatan ini bermakna baik, suci, bagus gitu. Menarik untuk menelisik ya. Di 6 ayat ini yang disebut dengan thayyibah, kalau lihat di surat Ali Imran, itu berkaitan dengan zuriyatin thayyibah, yaitu keturunan yang thayyibah. Kemudian di surat 9 dan surat 61 berkaitan dengan masakin thayyibah, tempat-tempat yang thayyib. Terus tentu ada kalimah thayyibah yang kita sudah bahas, dan hayatan thayyibah. Lalu tahiyatan mubarakatan thayyibah, ini sebuah salam pujian gitu, tahiyatan mubarakatan thayyibah. Jadi kalau lihat dari 6 ayat ini, sesuatu yang thayyibah itu pertama berkaitan dengan diri sendiri, yang kedua tentang zuriyatin, sesuatu yang dihasilkan dari diri yang sudah thayyibah. Zuriyah itu diterjemahkan sebagai anak-anak. Tapi pada kenyataannya kan tidak semua perempuan punya anak secara fisik, biologis, betul nggak? Ya, itu dalam kadar Allah Ta'ala. Seorang Rabiah bahkan tidak menikah sampai akhirnya kalau tidak salah. Mungkin ada juga yang menyebutkan sebenarnya menikah tapi tidak punya keturunan. Jadi ketika Rasulullah mengatakan yang paling disukai adalah perempuan-perempuan yang tidak mandul, mandul di situ sebenarnya tidak hanya sekedar aspek fisik, tapi kemudian ada sesuatu yang mengalir. Jadi artinya anak-anak itu bisa berupa, karena kan Al-Quran nggak mungkin cuma sempit. ini cara kita memandang gitu ya. Kalau cuma itu, bukankah Allah juga yang menakdirkan, benar nggak? Jadi seolah-olah nanti kontroversial kalau hanya mengatakan anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak yang keturunan biologis gitu. Karena adalah qadarullah, beberapa perempuan di bumi ini tidak memiliki keturunan. Rahasianya apa? Nanti Allah akan ajarkan tentu masing-masing. Maka kita harus melihat juga mempelajari ada aspek lain dari yang disebut dengan keturunan di sini. Jadi bukan sekedar sebuah keturunan bersifat biologis, tapi sesuatu yang dihasilkan. Esensi dari anak itu adalah hasil dari pernikahan, betul nggak? Pernikahan dari semua pasangan, ada buahnya, ada janinnya. Tapi yang namanya pasangan itu luas juga konteksnya. Selain pasangan suami istri, raga dan jiwa kita itu adalah pasangan. Jadi kalau raga dan jiwa menikah dalam tanda kutip, dalam arti mereka sudah seia sekata. Jangan raganya pengen tidur, jiwanya pengen ngaji. Itu belum menikah tuh. Kalau udah menikah, si raga harus jadi makmum buat si jiwa. Jadi si raga ini seolah-olah perempuannya, aspek perempuan, si jiwa tuh aspek laki-laki. Yang harusnya memimpin adalah jiwanya. Itu yang dikatakan oleh Rumi, Jalaluddin Rumi juga, penggambarannya seolah-olah kuda dan penunggang kuda. Kuda itu raganya, penunggang kudanya jiwa. Kalau jiwa
tertidur atau pingsan, maka si kuda akan jalan tidak berarah, tidak menentu. Sana sini, nggak ada agenda. Itu adalah seperti manusia yang hidup seperti anai-anai yang berterbangan gitu katanya. Anai-anai itu kan kalau kita bakar sesuatu terus ada yang terbang-terbang tuh di angkasa, itu anai-anai. Gambaran anai-anai itu seperti yang dia bergerak banyak, tapi sebenarnya nggak ada arahnya. Mau kemana sih? Dia kayaknya mengerjakan banyak hal gitu ya, tapi apa sih yang dicari gitu? Dia juga nggak ngerti gitu soalnya. He just ngerjain aja banyak hal gitu. At the end of the day dia cuma kecapean. Dia nggak ada gitu, nggak ada agenda yang spesifik. Dia merasa wah I did something gitu ya, udah bikin kekaryaan barangkali apa yang mungkin juga orang banyak apresiasi gitu. Tapi kan yang tahu dirinya sendiri. Nah, manusia sahabat-sahabat kalau belum mengerjakan sesuatu hal yang spesifik yang sebenarnya itu adalah pekerjaan dari misi hidupnya, dia akan bagai anak-anak yang berterbangan. Itu kenapa misalkan orang males gitu ya, males tuh muncul karena orang belum nemuin bidangnya kok. Orang nggak bersemangat itu hidup apa ya, kegiatan tuh bosenan itu karena belum menemukan bidangnya, jelas. Karena begitu seseorang nemuin bidang yang aku di sini, itu dia ya bisa ngerjain tuh, wah udah hilang, lupa waktu kalau nggak diingetin. Saking he's so into it. Dan long term gitu, kalau hawa nafsu tuh khas ya, kalau hal yang kayak sambal gitu, apa seneng setahun udahan bosen seneng all out beberapa bulan udahan. Nah, itu bukan bidang abadi. Bidang abadi itu you do that till the end of time, sampai nafas terakhir. That's the thing you're gonna do. Temukan itu, karena sebelum ketemu itu aku akan nulis, aku akan megang ini, anak-anak apapun itu ya, yang bisa memberikan definisi dan boundary itu kita sendiri. Dan itu sama sekali tidak terkungkung oleh background akademi dan lain sebagainya, harus dibaca berdasarkan bumi yang tengah Allah gelar di masing-masing kehidupan. Ada faktor anak, suami, letak geografis, dan lain sebagainya. Sebelum kita memegang itu, kita akan shaky terus dalam kehidupan, percayalah. Akan gampang diombang-ambing, ada tawaran sini langsung. Bahkan nggak bisa filter gitu. Padahal Al-Quran, Allah tuh sudah bilang hati-hati dengan binatang buruan yang mudah didapat. Tuh, ada Al-Qurannya. Seolah-olah tawarannya gampang, gede, duitnya gitu ya, dimudahkan. Tapi hati tahu, ini bukan bidangku. Kalau aku ambil, memang aku dapat duit misalkan ya, aku dapat ini, cumanya, aku jadi nggak bisa gini. Nah itu hati yang bisa menimbang. Jadi kalau udah kayak gini ya, memasuki kepala 4 gitu, harus sudah punya kemampuan memfilter mana yang toyib. Kita bicara hari ini topiknya nanti kesejahterataan toyibah. Toyib itu adalah berkaitan dengan sesuatu yang pas buat diri kita. Itu yang tahu siapa diri sendiri. Seandainya membuka hati, membuka mata, buka telinga, dan memohon pertolongan Allah Ta'ala. Yang lain hanya bisa memberikan saran, masukan, tapi kemudian yang menjalani ada kita. We have to be able to have a courage, untuk punya keberanian untuk bilang enggak, bahkan pada tawaran yang kelihatannya menggiurkan sekalipun, untuk bilang enggak, soalnya aku mau ngerjain ini. Tapi apa itu? Nah, itu temukan. Selama itu belum ketemu, kita mudah didera oleh malas, kita mudah didera oleh bosan, itu karena belum ada pegangannya gitu. Jadi dia seperti aneh-aneh, masih flaky. Diajak gini mau, diajak sana mau. Ada tawaran ini semua diambil. Itu mah kalau umur 20 tahunan boleh tuh ambil karena masih tahap semua dicoba. Tapi kalau udah makin ke sini, apalagi udah usia krusial menjelang 40 tahun ke atas, itu harus sudah fokus. Kita nggak pernah tahu ajal kapan memang. Tapi toh badan tuh sudah berkurang kekuatannya. Harus sudah mulai. Makanya Allah kadang menyapih tuh. Teman-teman yang kayaknya nggak perlu dihilangin, dikurangin, diganti kegiatan. Nah, Allah bantu. Selama kita meminta
pada Allah, tidak akan kecewa orang yang minta kepadanya. Jadi tentang toibah itu adalah sesuatu yang pas buat kita berkaitan dengan jati diri kita. Nanti ini terkait dengan fadilah. Kata fadilah di dalam Al-Quran, sahabat-sahabat, itu sering diterjemahkan dengan karunia. Tapi sebenarnya karunia yang dimaksud adalah keutamaan yang spesifik dari setiap orang. Setiap kita punya fadilahnya masing-masing. Tidak ada yang satu lebih bagus daripada yang lain. And that's equal. Makanya di dalam konstelasi Islam, ya kalau sholat segala itu equal. Nggak ada. Mau itu gubernur, mau apa, kalau datang belakangan ya secara fikih, itu syaf depan diisi dulu gitu. Itu sudah untuk menunjukkan tidak ada hal yang membuat beda dari orang kecuali ketakwaannya. Nah, kita lanjut ya. Sekarang tentang toibah ini saya akan bawa ke khazanah lain di surat Ar-Ra'd ayat 1. Karena ini semua adalah berbicara tentang, tadi kan bicara tentang api ya, pohon api. Itu dalam khazanah agama, api itu merupakan simbol spiritual yang tinggi. Api yang menjala-jala. Di khazanah perjanjian lama, misalkan dulu Nabi Ilyas tuh dengan umatnya mempersembahkan sesuatu, tanda dia persembahannya diterima, itu ada lidah api menyambar dari langit gitu. Ada tuh. Juga di peristiwa Pentakosta, sahabat-sahabat 12 sahabat Nabi Isa, di situ ketemu diri semua. Itu hari Pentakosta dikatakan rumahnya itu dari luar bercahaya, nyala api turun dari langit. Itu sama dengan peristiwa Musa melihat pohon berapi. Jadi api itu adalah sebuah di satu sisi nur, ya kan? Nur, cahaya itu, satu sisi nar. Itu aneh. Suatu akar kata yang sama. Jadi satu sisi api itu memberkati, di satu sisi api itu membakar. Itu menarik untuk dicermati. Kenapa di satu sisi yang bisa memberkati? Api yang sama ya, kok bisa memberkati orang? Tapi api yang sama dikasih sama seseorang, dia membakar. Yang berbeda adalah ketika ada elemen yang terbakar, berarti elemen itu tidak sama dengan api. Karena kalau elemennya sama, dia tidak akan terbakar. Masuk akal? Api campur api, nggak ada yang kebakar. It's the same. Api itu cahaya. Begitu kita datang kepada Allah membawa elemen kegelapan sebiji zarah sekalipun, itu yang akan terbakar. Tapi kalau kita bersih, ayo nafs mutmainnah, amin. Api ketemu api. Ya, jadi ini bicara tentang bahwa memang dikatakan sini auzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal alif lam ra, kitab anzalnahu ilaika litukhrijan nas minad dhulumati ilan nur. Jadi ini prosesnya adalah agar mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari kezaliman, dari ketidaktaubatan, dari marah, dari kebodohan kepada cahaya terang benderang. Sebenarnya inilah dasar dari takdir kehidupan yang melingkupi kita. Itu sebenarnya kita diseret terus untuk kepada cahaya. Yang kita suka mengeluhkan itu, gitu ya. Kenapa aku disimpan di sini sepi banget, gitu ya. Sebenarnya kita sedang diproses ke cahaya. Cuma kan yang membuat itu jadi tidak nyaman tuh hawa nafsu kita. Kenapa? Karena dia membandingkan. Coba dulu aku ada begini, ada begini. Jadi dia punya pembanding gitu. Dulu waktu di Bandung gini-gini, sekarang dia bandingkan dengan, nah itu ketika manusia tidak berjalan, tidak bersuluk, dia menjadi terpaut dengan masa lalunya dan tidak bisa melihat kebaikan yang ada di depannya per saat ini. By definition, ketika dia dalam kondisi itu, dia dalam kegelapan. Karena sebenarnya yang Allah tawarkan betul-betul cahaya. Nah, kemudian maka kitab ini, Al-Quran, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Semua nabi-nabi yang turun, itu hanya menjelaskan pengejawantahan dari Al-Quran. Dan ini dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, Nabi terakhir.
Jadi cara untuk kita meraup cahaya, baca Al-Quran banyak-banyak, supaya lebih intensif lagi cahayanya, lebih terang. Jangan hanya tilawah, baca juga artinya, supaya kita paham apa yang kita baca. Tidak hanya berhenti di situ, dikaji. Kenapa ayat ini ya? Apa makna toyibah? Apa makna takwa? Apa beda zalim dan fasik? Karena itu kata-kata kunci dalam Al-Quran. Jangan-jangan aku punya elemen kezaliman. Hal seperti itu. Nah, di kajian suluk kita sama-sama mencoba ingin mendalami satu persatu sejauh dengan yang apa Allah ajarkan. Nah, bicara tentang cahaya, kita akan masuk ke ayat tentang cahaya di atas cahaya, yaitu surat An-Nur ayat 35. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya petala langit dan bumi. Masalun nurihi, ya ini ya. Ini penting, masalun nurihi, perumpamaan cahayanya. Jadi bukan perumpamaan dari Allah. Dia sebagai zat laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa diperumpamakan. Jadi ada Allah sebagai zat, ada cahayanya, radiasinya. Nah, yang diumpamakannya cahaya yang keluar. Jadi sama sekali tidak menyentuh zat. Masalun nurihi kamishkah. Perumpamaan cahayanya, nah ini kita mulai ke struktur. Ini yang saya maksud, ini perlu konsentrasi kajian hari ini, karena kita akan berkenalan dengan term-term penting. Nanti ke depan disebut-sebut lagi, kalau saya sebut tentang misbah, apa sih misbah? Ini, di dalam surat ini ada kata tentang misbah. Kalau boleh saya katakan, peristiwa Musa alaihissalam melihat pohon bercahaya itu adalah peristiwa ketika misbahnya menyala. Apa itu misbah? Kita lihat di ayat ini ya, An-Nur ayat 35. Jadi masalun nurihi, perumpamaan cahayanya, nurnya, kamishkah. Mishkah itu mishkat. Mishkat itu lubang tidak tembus. Jadi di dinding, kalau saya pernah ke Spanyol tuh, rumah-rumah lamanya itu kalau nyimpen cempor, itu mereka diceruk-ceruk dinding gitu. Jadi dindingnya dari batu, batu alam yang tebal, apa namanya dikorek gitu ya, dibuatlah ceruk. Nah, si lampunya itu simpen di situ, lampu minyak. Itu mishkat. Jadi lubang yang tidak tembus. Artinya dia punya satu arah keluar di dalamnya. Nih gambarannya seperti ini. Mishkat. Ya, dia ada satu arah keluar. Jadi masalun nurihi kamishkah. Di dalam mishkat katanya fiha misbah. Nah, itu ya kalimatnya ada kata misbah. Di dalam mishkat ada misbah. Al-misbahu fi zujajah. Misbah itu ada di dalam zujajah. Menarik urutannya ya, bahwa Allah Ta'ala menyebutkan dulu masalun nurihi mishkat. Di dalam mishkat ada zujajah, ada misbah. Jadi zujajahnya dilewat. Al-misbahu fi zujajah baru disebutin. Itu spesifik tuh biasanya kalau Allah kasih. Kenapa nggak disebutkan dulu perumpamaan cahayanya adalah mishkat, di dalam mishkat itu ada zujajah, di dalam zujajah ada misbah. Bisa juga gitu kan? Tapi enggak, Allah kasih urutannya di dalam mishkat ada misbah langsung. Sejauh yang dipahami adalah dua hal itu end to end tuh, itu koridornya. Mishkat itu jasad, kehidupan kita. Itu by design. 120 hari kandungan, everything is by design. Kapan meninggalnya, rezekinya di mana, ya jodohnya, menikah berapa kali mungkin, gembiranya. Itu 120 hari. Ada hadisnya panjang. Itu adalah by design. Kenapa by design? Karena Allah pendesain yang terakhir, yang terbaik. Kita harusnya bersyukur didesain sama Allah. Bahwa kita tidak dibiarkan mendesain sendiri. Aduh, nauzubillah. Pasti kacau, kacrut itu mah. Dia desainkan karena untuk kepentingan si benih harus tumbuh jadi pohon yang baik, betul kan? Kita bisa bicara pohon nih. Allah Maha tahu si jiwanya bawa benih jenis apa. Oke, kalau benih jenis ini tanahnya harus agak basah. Nah, kayak benih padi nggak mungkin dia di atas gunung. Jadi dia desain. Oke, kalau benih kayak gini harus lewat orang tua yang begini di tahun sekian.
Nanti supaya suasana sekitarnya apa udah disusun jauh-jauh hari. Itu bagian dari mishkat. Raga kita betul, tapi yang melingkupi raga kita kan kompleks. Jadi itu given. Mishbah pun given. Tapi in between, mishbah ini fi zujajah. Nah ini yang kita bicara, zujajah itu disebut dengan bola yang bercahaya, itu qalb. Itu adalah representasi dari jiwa. Memang kan kita tazkiyatun nafs, fokusnya. Jadi si jiwa ini yang harus digembleng, harus dikembangkan dari 1 langit jadi 7 langit, begitu kalau di surat Fussilat. Ya, proses pembentukan bumi kan 4 hari, 4 masa. 4 masa tuh bayangin bentuk mishkatnya, 4 masa equal dengan 40 hari. Manusia itu kita dibentangkan semua kegiatan, pokoknya udah sampai 40 hari itu sebenarnya udah komplit manusia tuh. Harusnya udah bisa berdoa seperti dalam surat Al-Ahqaf, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaiya. Itu ada doa usia 40 tahun. Coba of all the verse, semua ayat, doa 40 tahun itu cuma ada di situ. There's something important and crucial memasuki usia 40. Makanya sampai muncul istilah life begins at 40. Ya, memang begitu. Jadi Nabi Musa pun ketemu tajalinya, ketemu misbahnya menyala di usia 40 tahun ketika melihat pohon yang bercahaya. Kita kembali ke Nur dulu. Jadi al-misbahu fi zujajah. Az-zujajah tuh ka'annaha kaukab. Nah, udah di situ pelita itu dalam tabung kaca itu bagaikan bintang, kaukab. Kaukab itu sebenarnya planet, kaukab. Planet itu kalau kita lihat planet Venus di pagi hari, the nature of planet adalah dia tidak punya cahayanya sendiri, betul? Beda dengan matahari. Jadi ini menampakkan bahwa cahaya yang ada come from somewhere else gitu. Nah, ini baru masuk tentang pohon. Kok bisa si tabung kaca itu menyala bagai bintang yang berkilauan? Karena disebutkan kaukab kan, kaukab. Jadi cahaya dari mana? Cahayanya dinyalakan dengan minyak. Jadi ada minyak yang meliputi itu. Dari mana pohonnya? Dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun. Nah, ini kembali lagi kita bicara tentang pohon. Zuriyatun. Tuh. Min syajaroti mubarakah. Zaitunah. Sampai sekarang makanya disebut, kalau kita makan minyak zaitun, sampai ke fisik pun itu bagus gitu ya minyaknya gitu. Karena bicara tentang pohon yang diberkati. Jadi, artinya apa? Ini struktur pohon, orang yang sudah jadi pohon, dan pohonnya sudah berbuah. Karena minyak itu buah dari pohon yang sudah disarikan, betul nggak? Jadi itu pohon-pohon zaitun, ada buah-buah zaitun. Saya sampai nge-google tuh di YouTube gimana sih proses pembuatan dari buah zaitun jadi minyak. Menarik tuh. Kan diambil, terus they crush it gitu ya, kayak di blender pakai mesin besar. Terus nanti air cairannya digodok dulu dan lain sebagainya jadi minyak. Nah, minyak itu yang membuat si jajah berkilauan. Nah, selanjutnya harus pakai agak imajinasi. Si jajah itu dari khazanah lain, itu ada 7 lapis di dalamnya, sahabat-sahabat. Itu seperti 7 lapis langit, tapi ke dalam lingkaran konsentris. Selapis, selapis, selapis. Begitu dia nyampe di tengah, si misbah menyala. Aduh, saya agak hesitate untuk menerangkan ini karena this is advance gitu ya. Pengalaman 5 tahun setengah ngajarin ini liar gitu. Saya khawatir aja membuat sahabat-sahabat jadi apa sih ini ngomongin apa gitu. Tapi bagaimanapun saya harus menerangkan, harus menyebutkan term-term ini gitu. Ada mishkat, ada misbah, terutama ingin menyebutkan tentang misbah, bahwa peristiwa, karena konteksnya kita sedang bicara tentang Musa, peristiwa Musa, ada pohon yang bercahaya, maka kita lengkapi dari khazanah ayat-ayat lain, supaya tidak lewat begitu saja. Apa sih makna melihat pohon nyala api itu dalam itu.
peristiwa itu. Karena setelah itu kemudian Musa jadi tahu misi hidupnya dan memang harus berhadapan face to face dengan Firaun. Jadi manusia ya begitu. Jadi kalau dia sudah menjejak di orbitnya, sebenarnya itu sesuatu yang digambarkan di dalam tawaf ya. Tawaf itu bahwa kita harus menemukan orbit kehidupannya masing-masing. Ini bidang saya, ini jenis pekerjaan saya, ini warna ekonomi saya, ini warna keluarga saya, ini warna rumah tangga saya. Selama kita belum mengidentifikasi itu, kita akan terlampau mudah untuk melihat influencer-influencer yang lain dan pengen jadi kayak gitu. Ingin menjadi bukan diri kita sendiri sebenarnya, ingin menjadi sebuah persona yang tidak Allah desain. Nah, itu yang bahaya. Itu yang kemudian kita menjadi tidak bahagia dalam hidup, jelas. Karena selalu membandingkan, di sisi lain takdir itu begitu kuat, tidak bisa kita break. Di sisi lain juga kita merasa ada gap antara kenyataan yang terjadi dengan harapan, keinginan yang ada. Nah, agama itu turun, para rasul, para utusannya turun untuk menjembatani itu gitu. Untuk menjembatani bahwa ada cara bacanya loh gitu, supaya kita bisa harmoni. Supaya kita tidak tergerus dengan sebuah fenomena. Nah, tapi kita sebelum lanjut, saya minta feedback dulu dari sahabat-sahabat, mungkin ada yang dirasa tidak jelas atau apa. Ini ada chat dari Teh Lin, Waalaikumsalam, sangat dalam arti kata nur dan nar, ya itulah kira-kira. Mbak Lita, silakan. Ya, Teh Lin mau berkomentar, silakan di-unmute. Apa yang dibaca tuh dari nur, nar? Satu Assalamualaikum. akar kata, Waalaikumsalam. Iya, satu akar kata itu yang frapping gitu. Oh, satu akar kata tapi tujuannya beda nih. Mau kemana nih, ke kiri ke kanan, dalam kita perjalanan sebagai soal sedang menjalani suluk gitu ya. Temptation-nya kan di situ pemilihannya, nur dan nar. Hanya beda di depan hurufnya nun sama alif dan ro. Nah, itu yang sebetulnya kita hadapi sehari-hari kan ya Teh ya, dari hal yang kecil gitu, dari pemilihan ya saya yang bergeraknya insya Allah mungkin ini bidang saya yang sedang saya tekuni, yaitu menjahit, bikin tas. Dalam hal warna saja gitu, itu menunjukkan bahwa satu komposisi kecil, mana nih memilih yang mana, kan tentu kita mengharapkan hasil yang bagus. Kalau dalam suluk kita pada saat memilih nur itu dalam artian berharap bahwa misbah kita itu menyala kan. Iya. Hasil dari perjalanan ini gitu. Ya. Nah, dari hal kecil dari menjahit itu pun pemilihan warna karena kita berharap bahwa hasilnya nanti sudah terpikirkan akan bagus gitu. Ya. Dalam prosesnya memadu-madankan tentu tidak selalu sesuai dengan ekspektasi gitu. Nah, di situ yang saya pahami bahwa dalam kesehari-harian pemilihan nur dan nar ini selalu ada gitu. Ya. Ya, pada intinya kan seperti yang Allah katakan, firmankan. Intinya tuh dia tuh maha pengasih, maha penyayang. Sama sekali tidak satu ujung rambut pun, tidak satu biji zarah pun menzalimi ciptaannya. Tidak mungkin. Dia tuh maha pengasih, maha penyayang. Jadi sumber dari segala kesakitan, kebingungan, susahnya kita, mesti kita tuh yang masalah. Pasti aja itu mah. Udahlah, pengalaman. Begitu saya menyerahkan kehidupan saya sama pengaturan saya, itu kacau. Kacau. Walaupun di awalnya tampaknya bisa semua. On the long term, baru kacau ternyata. Kelabakan sendiri kita. Karena dari awal nggak minta Allah bantu gitu. Udah sekarang mah udah tolong aturin deh gitu. Bukan berarti kita nggak ikhtiar ya, beda, bukan. Berserah diri itu, ini hati yang ini. Kalau raga kita pontang-panting tetap, tapi hati itu penyandarannya sama dia. Ya Allah aturin, makanya pagi hari itu krusial ya Allah hari ini yang akan turun. Saya tuh punya rencana gini-gini, tapi ya Allah, semua ngobrol. Makanya sholat subuh tuh lama, masih ya walaupun 2 rakaat. Setelah itu curhatnya lama.
Kita adukan semuanya, kita serahkan, kita udah ijab kabul dari awal. Maka apapun yang terjadi, mau itu jumbalitanmu hari itu, tapi kita tahu dari awal udah regret kalau orang sudah bilang, udah saya kayak udah kasih sama Allah ya, kok hasilnya begini. Kadang kita dalam kehidupan kan, kok jadi kacau nih acaranya gitu ya. Ada hal-hal yang tidak terduga terjadi. Nah itu pentingnya kita menyerahkan kepada Allah dulu, agar kalau hal itu terjadi, dalam hal yang eskalasi tinggi ya kita bisa kehilangan sesuatu yang kita cintai ya di hari itu. Bisa jadi karena misalkan kita merasa itu kesalahan kita. Wah itu berat tuh. Guilty feeling, it can eat you up from inside. Bisa sakit. Tapi, nah ini kemungkinan ketika kita, tapi kan aku sudah bilang ini sama Allah, berarti Allah izinkan. Nah di situ ada semacam venting mechanism, ada release. Jadi katup tuh kalau tekanannya tinggi tuh, gitu, ada yang keluar. Kalau nggak gitu manusia bisa gila, sahabat-sahabat. Bisa gila, nauzubillah. Bisa depresi dalam, bisa nggak kuat. We cannot make sense of this. Maka itu pentingnya balance ya dalam kehidupan. Itu pentingnya agama di situ. Itu pentingnya tawakal. Menyadari bahwa so many aspek, banyak hal dalam hidup kita yang di luar kendali kita. Bener nggak sih? Coba. Kalau mau hitung-hitungan, mungkin kalau boleh saya genre ini bilang apa adanya, nggak ada satupun yang kita bisa kendalikan. Nggak ada. Kalau boleh jujur, kita nggak bisa ngendaliin badan sendiri. Oh, kan saya bisa pakai olahraga ya, tetap aja kalau sakit tiba-tiba pung autoimun, tiba-tiba pung jantungnya berhenti. Anything can happen. Of all the systems in the body, ini baru badan ya, belum jiwa, belum pikiran, belum perasaan. Kita punya kendali? Nggak ada rasanya. Tapi kita diberikan kendali itu karena Allah kasih ada bentangan takdir-takdir kehidupan, kita boleh memilih. Seolah-olah kita punya kendali. Tapi kita hanya bisa memilih dari bentangan takdir yang sudah Dia bikinkan. So in essence, we don't have choice. Tapi ini panjang pembicaraan ke sana. Saya pengen sahabat-sahabat supaya tidak terlalu hanyut ke dalam theoretical dan supaya bisa mengunyah khazanah ini dengan baik ya, bagaimana impact-nya buat diri dan lain sebagainya. Iya, ada yang kasih private message. Sebenarnya saya masih di fase tersebut, ingin ini, ingin itu, sementara yang ada di depan mata adalah suami dan anak-anak. Anak-anaknya masih kecil, masih butuh diasuh ya. Jadi masih ingin menerima keadaan seperti ini. Ini Mbak banyak kasus seperti dulu. Ya cuma begitu, belajar ya, belajar untuk menerima. Jadi begini sahabat-sahabat, ya kehidupan itu punya fluktuasinya. Dia seperti air mengalir. I wish somebody had told me this before, gitu ya. It would be probably easier. So that's why I want to share, gitu. Belajar dari pengalaman. Bahwa hidup tuh ada ritmenya. Kadang jadi roda berputar. Seperti rotasi bumi. Kadang malam, kalau lagi malam, apalagi baru jam 11 malam, nggak usah buru-buru pengen matahari terbit. Tidak akan, jadi 12 jam itu paling enak tuh. Siangnya 12 jam, malam 12 jam kayak di Indonesia, anget. Coba ke utara dikit, siangnya cuma 4 jam. Malamnya lama jadi dingin gitu. Tapi bisa survive juga betul, tapi kan nggak ideal. Ya ideal tuh maksudnya nyaman sekali tuh di belahan ekuator itu, daerah situ. Artinya kalau sedang malam, diaturkan malam, udah nikmati saja. Kunci kita kebahagiaan hidup adalah dalam menerima dan mensyukuri apa yang dihadirkan sebenarnya. Karena hidup itu dia akan seperti tadi ya, air mengalir. Jadi every time are not the same, dia akan berubah-ubah. Nah, kuncinya memang ikhlas. Ikhlas jalani. Memang buat ibu ya adalah ngurus anak-anak. Apalagi kalau Mbak bilang anak-anaknya masih kecil, lah itu mah udah jelas pegangannya tuh. Pegangan ya kan tanggung jawab. Kita membawa mereka ke bumi ini ya nggak minta kan mereka gitu.
Masa ditinggal begitu saja, ya udah kita harus tanggung jawab. We take responsibility, part of our maturity, bagian dari tanggung jawab kita. Ada masanya. Nanti kalau anak-anak udah 8-10 tahun udah lebih muda, udah remaja udah beda lagi. Ya udah agak hilang tuh, gitu. Jadi pesannya begini, semua ada masanya. Kalau lagi begini ya sudah lagi malam nih. Apalagi the dark of the night ya. Ya sudah, bismillah aja pokoknya banyak-banyak istighfar. Kadang-kadang begini ya, pengetahuan sholat tuh dulu waktu saya anak-anak kecil tuh sering ambil gendong mereka gitu. Karena mereka sering sakit kan, balita itu aduh sedikit-dikit sakit, yang satu sakit. Bedanya 2 tahun tuh anak tuh. Habis kakaknya biasanya adiknya sakit ya, muntah lah apa, aduh spray di itu udah pengalaman sehari-hari lah. Apalagi mereka lagi toilet training misalkan, udah udah kebayang. Tapi indah-indah itu, indah di situ. Saya boleh sharing ya. Jadi waktu saya pengalaman menerjemahkan kitab Nabi Idris, itu kita sebenarnya di khazanah para yang mendalami khazanah perjanjian lama, old manuscript, itu terbilang karya yang sulit untuk diterjemahkan. Di awal saya hesitate, karena teman saya yang lebih senior dan dia penerjemah profesional, tidak selesai. Terus saya bilang, apalah saya, background saya kedokteran, saya tidak pernah menerjemahkan buku serupa, tapi udah bismillah, karena itu diberikan pada saya, yaudah bismillah aja. Proses tahap pertama saya terjemahkan dalam 1-2 tahun, selesai, tapi belum secara kata-kata sudah terjemahkan itu. Tapi kayaknya ada yang belum, jadi belum bisa dipublish tuh. Akhirnya itu menunggu sampai saya nikah dulu, punya 2 anak, 10 tahun. Jadi behind the scene-nya itu 8 tahun, 8 tahun ya cocok dengan Musa diperjalankan 8-10 tahun. 8 tahun saya digembleng, ngedein anak, ngurus ya malam-malam sleepless night kalau mereka tidak tidur. Of all the things ya, saya bersaksi ini sebagai seorang ibu ya. One of my highest, kalau boleh dibilang spiritual experience gitu ya. Bukan ketika saya lagi di depan kitab-kitab gitu ya, dengan banyak buku, laptop, suasana akademik sama sekali tidak itu. I tried, and then seringkali susah gitu. Saya pernah nulis buku juga, kalau pernah tulis-tulisan ya, kalau saya mau dapat inspirasi dengan waktu itu nyewa babysitter supaya saya bisa fokus, malah nggak keluar inspirasinya. Tapi kalau saya kerjain dulu tuh semua WC dibersihin, cucian piring yang banyak itu dibersihin, duduk, wudhu, tiba-tiba gitu. Jadi ada harga yang harus kita bayar, itu memang. Itulah harga yang harus kita bayar. Dengan itulah, maka saya belajar untuk, oh caranya begini. Caranya begini sebenarnya. Apa yang kunci-kunci kita membuka karunia kehidupan itu benar-benar di depan mata kita sebenarnya. Itu kan rekayasa saya tuh memanggil neni, bener nggak, babysitter. Dalam pikiran saya kalau dia datang dan suami bilang oke, saya ke perpustakaan lah seharian ke Leiden, niatnya pengen produktif, tidak berhasil sahabat-sahabat, dan itu berkali-kali tuh. Jadi saya belajar, oh bukan gitu caranya. Bukan begitu. Jadi kita nggak mengandalkan ini. Caranya adalah apa yang ada, saya terima ini, oh saya beresin dulu. Dan masalah waktu tuh relatif ya. Kita pikir kalau saya punya waktu seharian, saya pikir ya, wah saya bisa ngerjain 3 bab nih, saya udah hitung-hitung. Saya punya waktu 8 jam. 3 bab kekejar. Nggak kejadian. Karena kalau saya pikir harus ngerjain ini itu, saya cuma punya 2 jam. Ternyata 2 bab bisa kekejar dengan 2 jam, tapi sudah mengerjakan ini itu. Artinya produktivitas saya lebih tinggi ketika saya terlebih dulu menggali, mengolah bumi saya gitu, yang Allah berikan. Apa aja gitu. Kadang suami minta diambilin apa itu ya, masalah administrasi lah, ngurus ke Mente, ke kantor tuh kan butuh waktu, butuh biaya. Terus saya pikir aduh hari ini tuh sebenarnya pengen ngerjain terjemahan 2 bab gitu ya, cuma ada aja, apapun itu ya, Allah kan hadirkan di setiap saat.
Urusan dengan tetangga lah, tiba-tiba tetangga sebelah bilang, "Itu rumputnya udah ketinggian, bisa dipotong nggak?" Nah, berarti kan biasanya saya tuh bagian gitu, sahabat-sahabat. Nah, jangan sepelekan hal-hal itu. Sama seperti ini ya Mbak yang kirim chat sama saya. Jangan lihat keberadaan anak-anak dengan sebuah tingkah polanya menghabiskan waktu kita, salah tuh ngelihatnya. Sebagaimana saya salah dulu melihat. Justru itu pertolongan, itu tangganya. Allah kasih. Jangan mencari yang di lain. Saya belajar betul, ini betul-betul kalau saya ada wasiat tuh kalau anak-anak saya sudah besar nanti, this is one of the thing that I want to share with you guys gitu, bahwa nggak usah cari jauh-jauh. Beneran, tangga kita menuju Allah itu betul-betul di bumi yang tengah kita pijak, dengan apa yang Dia hadirkan, hadapi itu dengan penghadapan yang baik, ya, kerjakan dengan ikhlas, dengan ihsan, dengan bersiul-siul, ya. Terima kasih ya Allah. Itu nanti yang lain beres. Itu kunci membuka karunia berikutnya. Saya salah dulu menganggap, oh kalau saya pengen ngerjain ini kan perintahnya harus menyelesaikan ini. Di neglect itu semua bumi saya pakai rekayasa, nyewa ini, nyewa itu. Bahkan sempat rekayasa, suami ngasih ya, gimana biar saya fokus, saya nginep di Airbnb, sampai kayak begitu. Saking pengen fokus. Gagal sahabat-sahabat, beneran. Udah pengalaman. Udah keluar duit, pokoknya maksudnya biar pengen fokus. Biasa sih hawa nafsu nih. Hawa nafsu kan pengen gitu, fokus sama satu tapi nggak adil sama sekitar. What I've missed adalah mungkin anak saya juga butuh waktu sama saya. Dan itu cara kita mengundang karunia-Nya, itu kan lewat doa. Anak kita mungkin nggak berdoa ya, nggak bilang, ya Allah, berkahi mama gitu ya. Tapi di senyumnya, tiba-tiba saya lagi nyuci piring, terus tiba-tiba dia peluk kaki saya karena dia masih kecil kan. Itu kan, wah, Allah kan meleleh. Ini anak ini di diatur, diasuh dengan baik ya gitu ya. And itu yang memancing karunia selanjutnya. Jadi jangan pandang pekerjaan apapun ya. Buat bapak-bapak mungkin yang harus keluar justru kangen sama rumah, tapi ya itu hadapi. Jadi apapun kondisi yang kita hadapi, kan mungkin pikiran kita berkata ini belum ideal. Ya nanti pada saatnya Allah akan perlahan-lahan menempatkan itu tadi, mengumpulkan yang berserak, kehidupan kita pun akan diubah tuh nanti semua ritmenya supaya lebih baik. Begitu. Silakan ada yang chattingnya banyak nih. Mbak Erma, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kita mengetahui bidang yang tepat? Apakah mengetahui bidang itu salah satu misbah mulai menyala? Ya, misbah menyala tuh kita udah magang dulu lama tuh. Jadi nggak tiba-tiba pindah langsung misbahnya menyala. It's long 8-10 tahun mengerjakan bidangnya. Kira-kira seperti itu kalau Al-Quran itu ya. 8-10 tahun mengerjakan sesuatu. Bagaimana mengetahui bidang yang tepat ya? Sebenarnya tanpa misbah sekalipun kita harus, dengan akal ini kita harus bisa membaca, mulai bisa meraba, mulai bisa mengendus. Kan hati bisa menilai, saya dimudahkan di mana, apa yang dipersulit, ya, apa yang saya nggak begitu bagus. Nah itu hal-hal seperti itu harus diidentifikasi, ya, harus diidentifikasi. Ya, Mbak Eva bilang, Masya Allah perumpamaannya malam kalau lagi malam jangan buru-buru minta matahari terbit. Iya, belajar sabar. Belajar sabar ya. Begitupun kalau lagi siang panas gitu, aduh pengen sore, ya sabar. Memang harus mataharinya harus diserap dulu begitu. Iya, kata Teh Nui saat ini Mama terkena stroke. Dahulu merawat Mama ternyata pekerjaan yang lain lebih lancar. Nah, itu persis kan. Kayak gitu. Allah tuh jadi gini ya. Ini ya. Ini kaidah lain. Ini caranya aneh memang, tapi ini kaidah Al-Qur'an soalnya. Soalnya barang siapa ingin ditolong oleh Allah, tolong orang lain. Itu cara kita memancing karunia Allah. Makanya jangan kaget. Duit lagi cekak, tiba-tiba datang saudara. Boleh minjem duit nggak? Dalam hati kan, kalau pikir-pikiran, ya minjem duit ini emang kurang. Tiba-tiba dia ini, tapi kalau kita lihat, aduh dia lebih urgent nih.
kayaknya gitu. Nah, hal kayak gitu akan diuji tuh sahabat-sahabat. Pemberian kepada orang lain yang justru kita lagi sempit, kan Allah lihat itu. Dan itu semoga makanya albir itu mata air apa namanya ya, surga tertinggi itu dihuni oleh al-abror. Orang-orang yang berbakti gitu. Al-abror itu dari albir, yaitu orang-orang yang ketika di bumi ini mereka memberikan yang mereka cintai. Kebaktian itu memberikan yang dicintai. Sebenarnya aku seneng nih makanan ini. Ya udah aku share lah gitu ya. Dulu itu apa namanya manifestasinya, demonstrasi itu diberikan oleh kaum Ansor. Makanya Nabi itu sangat sayang gitu sama kaum Ansor. Itu kan gelombang refugees ya, orang masyarakat muslim dulu dari Mekah sampai ya ini ambil rumah saya, sampai istrinya ditawarin. Coba bayangkan, mana zaman sekarang seperti itu, aneh. Itulah albir gitu, sampai orang buat mereka tuh kayak gitu-gitu tuh nggak ada di hatinya gitu. Karena yang dicari benar-benar keriduan Allah Ta'ala. Begitu. Ya, jadi sahabat-sahabat, kita semua punya masalah. Pasti ya namanya orang hidup nggak ada masalah. Kita semua punya hajat. Cara kita memancing pertolongan Allah, kita harus berbuat kebaikan banyak-banyak. Itu kuncinya sebenarnya. Jangan pelit itu. Kita nggak pernah tahu kebaikan mana yang kemudian memancing, membuka pintu dari langit, turun anugerah itu. Gitu. Jadi, nah untuk mengidentifikasi itu kita harus aware kiri, kanan, lihat hati. Harus banyak istighfar ya. Karena kalau hati kita jumud, radarnya nggak kebaca karena hati kita begitu keruh dengan berbagai emosi, gelora, ambisi, hawa nafsu, keruh seperti asap tuh kalau Kalimantan kebakaran tuh, asapnya nggak bisa lihat bintang di langit. Petunjuk itu bagaikan bintang di langit. Hanya bisa dibaca kalau langitnya nggak ada awan. Awan itu adalah simbol dari waham, hawa nafsu, pengen terkenal, pengen beken, pengen dianggap ini, pengen itu awan. Akhirnya petunjuknya tidak terbaca. Kalau petunjuk tidak terbaca, kita akan sesat by definition. Karena mengambil keputusan tidak berdasarkan petunjuk. Kalau jalan tuh yang nggak lihat papan kemana, ke kiri atau ke kanan, tahu-tahu ada jurang. Jalan aja begitu. Dan kita seringkali terjerembab di dalam lubang-lubang kehidupan yang membawa kita kepada suatu pusaran yang kita itu lagi. Keselnya sama itu lagi. Itu berarti kita lagi terjerembab tuh. Ya, pokoknya jelas kalau ada elemen kekesalan, elemen marah ya, cemburu dalam arti pokoknya hawa-hawa nggak enak itu zulumat itu. Itu kan api sahabat-sahabat nar. Ya, itu yang harus bersih. Kalau kita meninggal, masih ada elemen itu. Sementara kita mendekat kepada An-Nur, itu yang akan kebakar. Nauzubillah min dzalik. Maka dia tidak menyiksa hambanya. Apa daya, kita datang membawa elemen yang terbakar, bisa terbakar, dan kebakar sendiri. Gitu. Ya, jadi bagaimanapun juga kehidupan kita, sesuai dengan ayat Al-Quran ini, semua manusia ya, terlepas agamanya apa pada saatnya, semua manusia itu dibimbing dari minaz-zulumati ila nur, sebagai bagian dari rahmatnya, mendekat sama dia, sang cahaya, sumber cahaya. Nah, make sure semakin mendekat dengan dia, makanya kalau orang tobat, orang mulai bersuluk, ini kesaksian tuh ya, kenapa teh kalau saya mau mulai tobat bersuluk, hidup saya malah hancur-hancuran. Bisnis kacau, dulu tuh aman-aman aja. Ya justru itu berarti elemen yang tidak hak kebakar dengan sendirinya. Mendingan sekarang daripada dibakarnya dia barzawa, repot. Udah, makanya kalau orang mau menuju Tuhan, modal pertama itu mesti berani. Keberanian. Berani bakalan sakit nih bentar nih ya, pasti sakit, ada sakitnya. The pain, kata Rumi, is where the light comes in. Dikelotokin soalnya.
Saking itu kayak ter gitu ya. Di dalam Al-Qur'an dikatakan ada orang-orang yang dipelangkin, nauzubillah min dzalik ya. Itu dosanya tuh kayak nempel kayak ter. Ter itu panas ya. Lekat sekali. Gimana bersihin ter? Susahnya minta ampun. Nah, maka Allah tuh Maha Pengasih. Dengan kelembutannya, dia berikan takdir-takdir kehidupan dalam kadar-kadar tertentu. Cuma kita yang nggak ngerti, kita tuh sedang dibersihkan, sedang diproses jadi cahaya. Yang ada kita ngedumel terus, kenapa hidupku gini-gini terus ya Allah? Kenapa malah harus ngurus ini? Ya udah, itu. Diam aja. Jadi sekarang diam aja. Ya, zikirnya alhamdulillah. Udah satu aja dulu. In every single thing, alhamdulillah. Di satu sisi kalau lagi tenang, alhamdulillahnya lantang. Alhamdulillah ya Allah, aduh, dapat kiriman bakso, alhamdulillah, beda. Begitu dapat kenyataan yang menyakitkan, ya, susah, alhamdulillah. Tapi kan harus komitmen kita, alhamdulillah, alhamdulillah sambil nangis, nggak apa-apa. Minimal dari lisan dulu, alhamdulillah, saya terima ya Allah, walaupun masih sakit, terimanya, saya mah apa adanya, ya udah. Dengan keyakinan bahwa yang kau beri hanya yang terbaik dan itu tujuannya adalah baik untuk hamba. Itu aja. Gitu ya. Nah, itu supaya kita bisa menemukan pohon yang bercahaya itu tadi. Harus ketemu. Semua orang, Allah tuh mendesain kehidupan kita supaya misbahnya menyala. Semua orang. Semua orang. But the fact bahwa kita, masuk saya belum nyala misbahnya, ya mesti istighfar banyak-banyak gitu. Pasti ada yang lagi nutupin tuh. Atau memang saatnya belum datang gitu ya. Semoga kita Allah mudahkan untuk mencapai karunia-Nya rahmat yang kedua nih. Kalau dia dalam Al-Qur'an menyalanya misbah itu disebut dengan rahmat kedua. Ada dua bagian rahmat, di ayat lain dikatakan rahmat pertama itu imannya kembali seperti bulan purnama, si kolbnya nyala. Pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang ini, apa itu makna dua rahmat. Ayat mana yang berbicara tentang itu gitu. Ya semua dari Al-Qur'an, sahabat-sahabat. Semoga bisa memandu kehidupan kita ya, supaya kita bisa lebih bijak menjalani kehidupan, lebih happy gitu loh. Dan Allah tuh pengennya kita happy kok. Dia tuh sedih kalau lihat kita sedih. Tuh, dia bilang, "Kok kamu jadi kayak begini ya?" Padahal karena kita nggak ngerti kebaikan di balik itu. Karena si hawa nafsu, pikiran kita pengennya loncat terus. Itu yang kata setan di dalam Al-Quran dikatakan, aku datang akan mendatangi mereka dari depan, belakang, kiri, kanan. Ujung-ujungnya apa coba? Supaya engkau mendapati sebagian besar mereka tidak bersyukur. Jadi amat sedikit orang yang bisa bersyukur dalam kehidupannya. Menerima kehidupannya dan berkata dengan tersenyum dan alhamdulillah saya terima ya Allah. Terutama di hal-hal yang memang berat memang dihadapi. Tapi dengan iman kita harus menghadapi itu dengan lebih baik. That's the message of today. Thank you so much for your participation ya. Semoga bisa melengkapi khazanah lain hari ini. Insya Allah minggu depan kita sambung lagi. Ya, saya pamit dulu. Waktunya sudah habis, anak-anak sudah datang nih. Terima kasih, kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih ya. Atur nuhun Teteh Semua mangga. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Teteh Sa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.